Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Maria Ditya dari Universitas Negeri Sriwijaya, jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Maksud ke tujuan kami kesini adalah untuk melakukan wawancara terkait penerapan kode etik di sekolah ini. Izin wawancara. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa poin terpenting dalam kode etik guru yang paling berdampak pada kualitas pembelajaran dan hubungannya dengan siswa di sekolah ini? Poin terpenting masih menarik. Jadi menurut saya poin terpenting dalam guru untuk murid dan sekarang sebetulnya murid ya kalau dengan siswa ini. Jadi poin terpenting ialah menjaga profesional. Di satu sisi kita ingin dekat sekali dengan murid, dekat secara emosional ya. Jadi biar anak-anak tuh nyaman belajar. Karena katanya kalau udah cinta, udah sayang, kita omong apa aja kan cuma jadi di satu sisi kita harus bikin mereka nyaman dan senang dengan kita dulu individunya, baru pembelajarannya. Selanjutnya kita harus tetapkan tegakkan profesional. Di situ poin paling penting, profesional. Ketika kata profesionalisme yang sudah hilang, pembelajaran itu biasa udah gak maksimal lagi karena terlalu banyak menggunakan pribadi, perasaan. Jadi pribadi bisa gini, kalau anak salah, kalau murid salah di sekolah, itu adalah fungsi guru utama menurut saya, meluruskan kembali sesuai dengan norma-norma pendidikan, norma sosial, norma etika dan lain-lain. Tapi ketika sudah terlalu dekat, sudah terlalu tidak ada lagi profesional, akhirnya si anak merasa guru ini melanggar HAM, guru ini melanggar ini, melanggar itu. Ketika Berikan contoh konkret bagaimana Ibu menerapkan kode etik guru dalam menangani situasi sulit atau dilema di kelas ataupun di sekolah. terima kasih pertanyaannya. Jadi kebetulan kan Mbak Maria nih lagi mewawancara saya sebagai SMK. SMK itu tahu ya pernah mengalami lagi masa-masa pencarian jati diri, benar-benar dicoba beda dari yang biasanya kita kuliah dan itu kan ada kerja bahkan terkesan tapi dapat ijazah, jadi ada stigma di masyarakat itu. Sebagai seorang guru, kode etik yang harus saya pertahankan tapi tidak mengubah adalah menjaga profesionalisme. Ada murid yang tadi jelas secara pandang keluarnya ya, mereka merasa nggak akan atau nanti gampang cari kerja, ujung-ujungnya gojek lagi sekarang kan banyak. Mereka nggak mau mikirin lagi peraturan sekolah. Sedangkan peraturan yang ada di sekolah itu kan memang sih untuk di dalam lembaga sendiri, tapi kan kita mengikuti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semuanya sudah terangkum rapi untuk mencapai sebagai manusia yang bermartabat diatur itu dalam Undang-Undang Dasar dong pastinya. Jadi ketika saya mengalami kendala itu, contoh paling nyata karena SMK, kita contohnya kayak di sini tuh ada tradisi tadinya tata menata, bahkan tata menata jadi junior sama senior. Jadi lo junior gue, lo harus mengumpulkan setiap hari ke gue 100.000 minimal. Kalau maaf ya, dianiaya. Tahun kemarin, kebetulan saya ini tahun kedua. Tahun kemarin itu adalah titik balik. Makanya tadi kalau misalnya Mbak Maria bisa ngobrol sama Mbak Rima, dulu keadaan sekolah lo tuh kayak apa gitu. Mungkin Mbak Rima bisa ceritakan panjang lebar ya. Di tahun kemarin, akhirnya Bapak Ibu guru di sini harus tahu martabat kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Musuh kita saat itu, pertama kali pasti ada kegiatan yang kita rangkul, kita ajar diskusi, kenapa sih harus melakukan itu, kenapa harus melakukan itu, sampai di tahap seperti kalau kan hukuman itu bertingkat, termasuk peringatan 2, peringatan 3, sampai keluar peringatan 3 itu segala macam ada yang saling beda pihak dan polisi bahkan dan orang tua sudah kami lakukan. Menurut kami ya, menjaga martabat sebagai seorang guru ini sudah kami lakukan. Tapi balik lagi, guru kan bukan dewa, bukan malaikat. Kita nggak bisa mengubah orang yang kalau mindsetnya nggak mau diubah. Jadi contoh konkretnya kami menjaga profesionalan kami dengan
pada dasar kami sebagai orang guru, pendidik calon penerus bangsa. Oke. Tantangan kita kan sebagai calon pendidik juga ya. Kalau Pak kita ada orang dari rumah tuh punya ini ya visi misi masing-masing. Treatmentnya beda. Kalau nggak ditanamkan harus ditanam di rumah. Itu sebabnya sekarang kita jadi 7 KIH, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu pemerintah bisa di bawah. Jadi juga sebagai jadi guru mata pelajaran harus juga sebagai wali. Karena ternyata kementerian sekarang Pak Abdi itu ngerti dan memahami bila bekerja sendirian. Harus menjalankan fungsi ini di sekolah-sekolah ya, apalah yang kalau bisa digunakan bahkan banyak menggunakan PP. Jadi tujuan utama sekolah lagi belajar mendapatkan KJP. Ini ada lapangan ya. Peran sebagai pendidik dan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai manusia normal sebetulnya. Jadi kalau misalnya sekarang kalau di sekolah lain saya melihat sekolah negeri daya kan itu kebanyakan orang peduli ya. Sekolah kami dan Kabakti kemarin banyak sekali orang tua memperhatikan harus ada 7 biasa Indonesia sampai ada semangat sampai ada lagu saking tau gak 7 Indonesia bangun pagi makan bergizi bergerak berdoa dan dia masyarakat sama akhir lebih itu kecil saya tahun saya orang tua saya banyak orang sudah melaksanakan di tahun sekarang masih disuruh tidur anaknya bangun orang makan mulu baru sholat subuh bu anaknya usia buru-buru mesti itu orang tua bukan masalah gitu kayak ya itu kan peran sekolah dari mata pelajaran orang tua juga wajib selain jadi menurut saya Bapak Guru sebagai pendidikan yang baru memahami sekali kesulitan pendidik di mana peran orang tua itu tidak berjalan sehingga tujuan pembelajaran sendiri itu tidak makanya saya contohnya untuk saya sudah sesuai dengan perkembangan zaman nanti bisa zaman mereka batu cuman pelaksanaan informasi pada setiap gurunya ini sudah baik jadi dari saya bilang sebagai suatu kan pengen emosional kadang nih guru ajak anak kadang terus ada bagaimana terima gitu mereka tuh happy tapi udah tadi performanya hilang mereka akhirnya tidak ada hormat ke guru akhirnya ketika apalagi kita follow media jadi gak ada di kita sama kayak dulu deh jadi sekarang menurut saya bukannya saya batasi jadi ketika sama guru nanti harus kaku gitu nggak mesti kaku juga tapi saya untuk saya sendiri saya pikir jadi mereka bukan kunci satu asik gitu kemarin saya kemarin mereka tahu karena ada satu hal mereka karena kan media sosial semuanya kayak kadang-kadang manusia pasti ada titik-titik jadi titik yang ketika nggak ada buruknya nih di sendiri semua bisa masuk nggak gitu
dua kamar. Saya rasa yang kegiatan sekolah apa saya repost lucu-lucu pokoknya bisa sebagai biasa itu jadi bisa dan saya bisa menjadi sama teman sebidang tanpa rasa dia lewat satu di karena memastikan bahwa maupun asas itu kan pertama saya sampai ini pernah sampai di titik gitu kalau misalnya pemerintah harus saya merasa itu orang tua itu ngambil dulu maksimal penjelasan di kelas kita bikin soal kita koreksi kita kasih nilai kita kan menyampaikan itu udah kan belajar jangan main nilai gitu harapannya kan seperti itu ada timpal nggak ada itu kan tahun ini kan adalah orang tua mereka tuh besar orang tua mulai penasaran sebagai anaknya apa yang perlu dilakukan anak saya dan lain-lain itu menurut saya salah satu indikator kami Bapak Ibu sudah jalan sehingga mereka tahu saya harus apa yang perlu dilakukan saya apa yang perlu dipertahankan indikator itu orang kemitraan dengan orang tua jadinya orang kalau dari skala 100 itu paling 30-40 sekarang sudah di 70. Jadi itu ketika kita berdiri di sekolah langsung ke switch yang tadi ini anak lagi melo gitu sebagai calon bangsa pasti ke anak-anak dan sekarang itu apa tunggu ya kan apa berantak ini udah terlambat dong pertanyaan orang tua yang anaknya sekarang dan apa ya yang kalau itu saya komunikasi itu kegiatan pembelajaran orang tua tuh kalau ketik anak tuh kayak baca atau tapi dalam dia kan pikir ada terus bapak ibu gurunya akan aplikasi kayaknya sekarang kalau dulu laporan tuh udah bentuk tertulis kayak sekarang bentuk animasi contoh iklan di tengah internetnya ketahuan jadi saya salah satu cara kami meningkatkan dengan komunikasi bukan hanya melalui pesan tulis pesan yang karena pesan yang satu arah di kedua arah jadi oh gitu saya nggak ada mereka nanya anak saya ada 3 kamu kok nggak ada videonya kalau orang oh kita bikin video apalagi kita hari ini masih belum dan terbatas atau bahkan guru profesional paling kalau dia kalau bulan masih di sini ada begitu sakit matanya tadi warga katanya cuma tadinya kalau ada seperti itu tuh mereka khawatir itu tahu kan di sekolah itu nggak tahu kan saat itu
bawa sejarah, mau dibawa sekolah. Saya bilang, kami punya dan ibu nggak mau saya juga kena apa kalau seperti itu. Kalau masuk lapornya pada kami. Kalau bapak ibu mau pindah, kan ini pindah bapak ibu mau capek apa daripada kita mengobati kita sebenarnya itu. Jadi kami aja komunikasi pihak dua, cuma dengan yang dari hanya akan bersama termasuk bapak ibu itu apakah kode etik tersebut dengan jadi ya karena Mbak dan Mbak tuh punya peran saya itu pasti beda-beda. Jadi etik itu semua sudah sesuai zaman. Bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita rasakan dalam diri kita. Kalau misalnya diubah lagi misalnya lebih lama tuh misalnya gini. Kan sekarang kalau saya lihat kan beberapa waktu punya peraturan ditahin profesional Anda kan tidak mengajak murid joget-joget sosial kan profesional. Menurut saya kalau joget-joget aja, tapi ada yang lainnya proses pendidikan nggak tahu ini menentukan negatif dengan dia media sosial murid saya laki-laki perempuan murid kan paling itu ya maksudnya balik lagi ke bapak ibu murid saya kita saya tapi online ya semua kode etik yang lama atau itu kan penyempurnaan yang sudah sempurna tapi presiden itu kan siapa tuh bukan kita itu bapak ibu guru harus prestasi dan jadi menurut mbak salah satu tidur sendiri